Perkenalkan, nama saya Putri Anugrah Wahyu dengan NIM 2103104, kelas B D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dosen pengampu Bu Hajra SPD MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat pada kita, nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat tak lupa pula kita hancurkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seseorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong Allah. Sebagai penolongnya, Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Hadirin rahimakumullah. Dengan ujian yang menimpa pada seseorang, maka haruslah kita terima dengan penuh dengan kesabaran. Bila seorang mendapatkan cobaan, kemudian dihadapinya dengan kebencian, maka kemurkaan Allah yang akan menimpanya. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar terhadap perintah Allah, mematuhi ketaatan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup ini hanya sementara dan semuanya nanti akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlulah kesabaran. Bila tidak, maka tidak akan masuk menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian kepahitan dan musibah yang menimpa haruslah dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan oleh Allah. Manusia hanya berencana dan berusaha, Tuhanlah yang menentukan semuanya. Yang terakhir, sabar saat senang. Ini merupakan bersabar yang dilupakan orang-orang. Padahal kesenangan, kebahagiaan haruslah serta-merta juga diiringi dengan kesabaran. Oleh karena itu, kalau tidak bisa, jadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang diberikannya. Tangkaplah cahaya ilahi dengan kesabaran, karena kesabaran bagi diri manusia merupakan dia, atau cahaya yang amat sangat terang. Oleh karena itu, dengan kesabaran inilah seseorang akan mampu menyingkap kegelapan hidup di dunia. Rasulullah mengungkapkan, dan kesabaran merupakan cahaya yang terang. Hadis riwayat Muslim. Jadikanlah sifat sabar ini sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Karena dengan kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaklah kolbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena segala perkaranya adalah baik. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia selalu bersyukur.
karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah memang baik. Dan jika tertimpa musibah atau kesulitan, ia selalu bersabar karena ia mengetahuinya bahwa hal tersebut adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itulah ceramah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian saya akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kata salah yang terucap. Kesempurnaan miliklah Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.